Assalamualaikum. Di sini teman-teman, tempat ditemukannya jenazah ODGJ tersebut yang bernama Yanti. Oke, balik lagi bareng gue Bang Satria. Kali ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan lagi ke satu bangunan yang sudah terbengkalai dan tempatnya masih di sekitaran Carita, teman-teman. Dan di belakang gue ini ada salah satu bangunan yang terbengkalai di sini karena ada beberapa bangunan yang sudah terbengkalai di sekitar sini, teman-teman. Terbengkalainya karena apa itu gue juga kurang paham. Tapi ada cerita menarik tentang lingkungan di sini setelah tempat ini ditinggalkan dan terbengkalai. Cerita apa itu? Kita ceritain sambil jalan aja kali ya. Jadi cuy, di sekitar sini tuh, di salah satu rumah yang ada di daerah sini yang sudah terbengkalai, itu ada satu rumah yang pernah ditemukan sosok jenazah wanita, teman-teman. Sosok jenazah wanita. Dan mirisnya lagi, jenazah wanitanya itu setelah diidentifikasi adalah wanita yang sedang dalam gangguan kejiwaan. Wanita itu sedang dalam gangguan jiwa, cuy. Astagfirullahaladzim. Suara apaan itu? Jadi ada wanita ODGJ yang ditemukan meninggal di salah satu rumah yang ada di sini. Masih ada kasurnya katanya. Jadi gue juga belum sempat survei ya. Masih ada kasurnya. Dan rumor yang beredar di kalangan lingkungan warga sekitar, katanya ODGJ ini tuh sering banget dijadikan alat pemuas nafsu bejat laki-laki kalau lagi nanggung, cuy. Wah, gila sih. Gue kadang nggak paham lagi ya sama pola pikir cowok-cowok yang seperti ini. Gue juga cowok, normal. Dan gue memaklumi kalau laki-laki itu suka sama cewek. Gue memaklumi, wajar lah, normal gitu kan. Cuman ya tolong logikanya dipakai gitu loh. Masa iya sih ada ODGJ lu main asal sikat gitu aja, itu tuh nggak, logika lu nggak kepake gitu. Udah terlalu buas nafsunya sampai akhirnya logikanya nggak bisa digunakan. Udah dikendalikan oleh nafsu. Bahaya banget nih kayak gini tuh, cuy. Dan infonya juga, si ODGJ itu sudah berkali-kali hamil dan melahirkan. Tapi yang masih menjadi misteri adalah kemana anak-anak dari ODGJ tersebut. Gue sempat diliatin foto ODGJ itu tadi sama salah satu warga sekitar yang rumahnya di sekitar sini. Dia ngasih tunjuk fotonya, cuy. Tapi gue nggak bisa kasih tahu fotonya di sini. Setelah gue coba perhatikan nih, si ODGJ-nya ini tuh sebenarnya cantik loh, cuy. Cantik. Cuman kenapa ya orang cantik kok mentalnya kadang suka aneh-aneh gitu. Ini dia jadi gila ya. Terkena gangguan jiwa itu karena cinta. Infonya karena cinta, cuy. Wah. Jadi ceritanya begini. Dulunya waktu si wanita ini masih sehat, tidak sedang dalam gangguan jiwa ya, dia ini pernah punya kekasih. Dan sepertinya hubungan mereka itu harmonis-harmonis aja katanya. Hubungan mereka harmonis-harmonis aja. Cuman hubungan mereka tidak berakhir di pelaminan, teman-teman. Jadi kita bisa persingkat aja ceritanya. Si cewek ini ditinggal nikah sama pacarnya, cuy. Ditinggal nikah sama pacarnya. Akhirnya mungkin karena terlalu cintanya dia sama ini cowok, dia kepikiran, si cewek ini kepikiran. Saking kepikirannya akhirnya stres, dia ngurung diri di rumah. Dia nggak mau ngapa-ngapain. Dan
Akhirnya dia terkena gangguan jiwa, teman-teman. Ini sebenarnya pelajaran juga ya buat teman-teman semua. Boleh, sebenarnya boleh kalian mencintai lawan jenis, menyukai lawan jenis itu boleh. Cuman cintailah sewajarnya. Apapun itu ya kita harus lakukan sewajarnya, jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik, cuy. Contohnya, membenci orang berlebihan itu nggak baik. Mencintai orang berlebihan pun sama, nggak baik, karena nantinya apabila orang itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena kan nggak mungkin kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu tidak mengharapkan hal dari orang yang kita cintai. Bullshit, man. Pasti kita punya harapan, punya ekspektasi. Yang menyakitkan itu saat ekspektasi kita tidak sampai. Kenapa akhirnya kita bisa kecewa? Itu. Makanya jangan terlalu mencintai deh. Mencintai orang sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Karena saat kita sudah mencintai berlebihan, akhirnya kita punya ekspektasi yang berlebih kan. Kalau nggak sampai, kepikiran, stres nanti. Udah stres, nasibnya kayak si cewek ini. Malang sekali nasibnya kamu, Yanti. Oh iya, namanya Yanti by the way. Kasian banget ya nasibnya si Yanti ini. Malang banget gitu. Harusnya gadis secantik dia itu tidak pantas untuk menerima beban seperti ini, teman-teman. Andai saja saat dia sedang dalam kondisi sehat saat itu, dia mampu berpikir jernih, dia mampu mengikhlaskan kekasihnya itu pergi dengan wanita lain, menikah dan bahagia dengan pilihannya. Dia mampu untuk ikhlas gitu. Mungkin saat ini si Yanti ini masih sehat-sehat aja, dia masih bisa tertawa, dia masih bisa ngumpul sama teman-temannya. Tapi kenapa ya dia memilih untuk memikirkan hal yang sebenarnya itu tidak penting, hingga akhirnya dia berakhir di rumah yang di ujung sana, teman-teman. Oke, kita langsung aja kali ya ke rumahnya si Yanti, cuy. Nanti kita coba lihat kasurnya. Dan gue denger sih katanya di kasurnya itu masih ada kayak bercak ngecap gitu bekas badannya dia. Karena dia ditemukan jenazahnya di rumah itu, kondisinya sudah hampir membusuk, cuy. Serem banget gak sih? Sudah hampir membusuk. Dan kenapa dia bisa meninggal, itu juga masih gue belum tahu tuh, cuy. Kenapa dia bisa meninggal? Mungkin karena sakit kah, atau dibunuh kah, atau bunuh diri kah? Gue nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan aja dia meninggal dalam kondisi yang baik ya, bukan dalam keadaan dibunuh atau bunuh diri maksudnya. Jadi dia meninggal memang mungkin karena sakit dan takdir, cuy. Rumahnya di situ, kelihatan nggak? Itu rumahnya. Tapi di belakang gue ini ada satu bangunan juga nih. Kita coba masuk ke yang ini dulu ya. Cekidot. Oke, kita coba masuk ke bangunan yang ini dulu, cuy. Ini kalau kita lihat dari struktural bangunannya, dari luar ini kayaknya sih kos-kosan gitu, teman-teman. Jadi memang di komplek pemukiman ini tuh tadinya ada yang diperuntukkan untuk kos-kosan, ada juga yang diperuntukkan untuk homestay. Karena di daerah Pantai Carita ini adalah area wisata, teman-teman. Jadi wajar saja banyak sekali tempat-tempat yang disewakan atau dijadikan homestay. Ya, di sini ada kayak kabinet gitu, kayak lemari buffet yang isinya udah nggak ada. Mungkin tadinya di sebelah sini buat TV ya. Sebelah sini kamar mandi, dan ternyata kamar mandinya connecting room, teman-teman. Di sini ada anduk atau apa ini ya? Bentar deh, gue coba cek. Baju, teman-teman. Itu baju ya. Di sebelah sini ada kelapa, ada lemari.
Dan si Yanti itu ditemukan meninggal di rumah yang sebelah sana, cuy. Dan kalau kita bisa lihat dari lingkungan di sini tuh kayaknya habis ditebangin ya. Entah mungkin ini tempat mau diaktifkan kembali atau gimana, gue juga nggak paham. Kok kayak ngeliat sesuatu di sana? Coba deh bentar. Permisi. Permisi. Takutnya ada orang nih. Nggak ada. Nyamuknya gokil. Apaan tuh? Kita masuk aja kali ya. Ini kayak bekas bakar-bakaran nih. Kursi. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, disinilah tempat ditemukannya jenazah Yanti atau wanita ODGJ tersebut, teman-teman. Di rumah yang ini ditemukan dia. Posisi jenazahnya tertidur di dalam kamar yang ada di belakang gue. Kamar yang itu. Kita langsung aja kali ya, mencoba menginvestigasi di ruangan ini, di rumah yang ini. Gue dengar suara barusan di arah sana. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya kalau dirasa mungkin kedatangan saya mengganggu. Niat tujuan saya hanya ingin mereview dan mencoba menceritakan tentang hal yang pernah terjadi di tempat ini. Ini serem sih. Jadi merinding gue. Siang loh ini gue merinding. Kampret dah. Assalamualaikum. Di sini teman-teman, tempat ditemukannya jenazah ODGJ tersebut yang bernama Yanti. Kita bisa lihat ini masih ada bercaknya. Benar seperti apa yang dikatakan oleh narasumber yang tadi sempat gua gali informasinya, teman-teman. Ini masih ada bercaknya. Ini kayak bekas kepala, ini bekas badan, dan itu kakinya. Kebayang gak sih teman-teman? Kalian berdiri di tempat yang memang pernah ada orang yang meninggal di situ. Kalau meninggal di rumah langsung dimakamkan sih itu wajar ya. Ini meninggal di tempat kosong, di tempat terbengkalai, dan jenazahnya ditemukan dalam kondisi yang sudah hampir membusuk, teman-teman. Terlebih lagi kita bisa melihat ada bekas ceplakan badannya. Anjir, merinding gue. Gue jadi ngebayangin waktu gue masuk itu masih ada jenazah di situ. Wah, anjir. Wah, serem sih. Mungkin mudah-mudahan aja ya almarhumah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia muslim, apabila dia non muslim ya diterima di sisi Tuhan. Amin. Karena mau bagaimanapun, walaupun dia ODGJ, dia sempat normal dan dia juga mungkin pernah berbuat baik dengan orang lain, dengan siapapun itu. Di sini ada kamar sih.
bantal nih. Di sini hawanya lembab ya teman-teman. Dan merindingnya gue nggak hilang-hilang anjir. Gue masih merinding aja loh. Gokil sih. Gue biasanya explore malam santai nih. Kenapa ini gue explore siang-siang merinding ya? Gokil cuy. Gue biasanya explore malam-malam tuh masih santai. Ini kenapa ya gue explore siang-siang aja bisa semerinding ini anjir. Tapi emang gue kebayang-bayang di kamar tadi tuh masih ada jenazahnya karena masih nyeplak badannya begitu sih. Aduh. Oke, mungkin berhubung semua bagian dari komplek pemukiman ini udah gue telusurin, kayaknya ini waktu yang tepat juga untuk gue mengakhiri video ini. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Makasih banyak. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau bisa juga di share ke teman-teman kalian supaya gue lebih semangat lagi untuk memberikan konten yang bermanfaat dan terus menghibur pastinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Satria pamit undur diri dari layar tonton kalian. See you next time and goodbye.